Halo Sobat YouTube, hari ini saya ingin berbagi pengalaman atau sharing mengenai oli transmisi CVT Honda. Nah, di depan kita sudah ada 4 botol oli HCF2. Ini untuk transmisi matic CVT Honda sesuai buku petunjuk. Nah, saya ingin cerita sedikit kenapa saya membeli ini, sekaligus sharing dan juga sangat mengharapkan yang menonton video ini bisa memberikan masukan kepada saya apakah saya salah atau benar. Sekali lagi ini video yang saya buat karena saya merasa bengkel-bengkel itu tidak mengisi kapasitas volume oli mesin maupun transmisi pada mobil kita sesuai dengan seharusnya. Jadi menurut saya, makanya dalam judul yang saya buat itu saya berikan tanda tanya, dalam arti saya tidak mengklaim tetapi saya mempertanyakan itu. Nah, di sini kita lihat ini buku perawatan berkala saya. Jadi akan masuk ke bulan ke-24 atau 40.000 km. Nah, mudah-mudahan terlihat di sini ada pergantian oli transmisi. Ini yang nomor 7. Transmisi fluid, bahasa Inggrisnya CVT. Nah, karena akan memasuki periode ini, yang lalu sudah lewat. Nah, saya kemudian membuka buku petunjuk, buku petunjuk pemakai ya, pemilik, petunjuk pemilik. Nah, di sini halaman 153. Di sini memang membahas tentang oli transmisi. Nah, di sini ditulis jangan mencoba untuk memeriksa atau mengganti cairan transmisi otomatis sendiri. Jadi saya penasaran juga dan juga agak muncul rasa ingin tahu, karena untuk memeriksa saja dilarang ya, sepertinya begitu dilarang, apalagi mengganti. Tetapi herannya di YouTube banyak sekali tutorial cara mengganti oli transmisi CVT. Jadi di sini kan tertulis spesifikasi harus menggunakan oli transmisi Honda HCF2. Nah, oli ini harusnya saya akan belinya di bengkel Honda pada saat servis yang ke-40.000 itu atau 2 tahun. Tetapi ini di depan saya sudah beli tadi siang di suatu toko yang terpercaya, toko resmi ya, yang banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Jadi saya cukup tenang dan menganggap ini pasti asli. Apalagi setelah saya lihat di sini garis ini berwarna abu-abu. Jadi salah satu sumber di internet itu mengatakan bahwa garis ini abu-abu. Kalau yang palsu ini hitam persis tulisan HCF ini. Kalau ini kan kelihatannya di kamera ini agak abu-abu, tidak hitam pekat. Selain itu saya juga membelinya di toko yang terpercaya sehingga saya yakin ini asli. Jadi saya memberanikan diri karena rasa penasaran, keingintahuan saya itu. Nah, di sini ada isi bersihnya itu 0,8 liter. Jadi ini bukan 1 liter ya per botolnya. Nah,
Kenapa saya buat video ini sekaligus sharing dan minta pendapat? Karena di beberapa video yang saya nonton itu ada tipe jenis mobil yang sudah tidak memiliki dipstick pada pemeriksaan oli CVT-nya. Jadi di oli mesin masih ada dipstick, tetapi di oli transmisi penutupnya itu tidak ada dipstick. Dan yang paling membingungkan karena kita tidak bisa mengecek level ketinggian oli transmisi itu, yang paling membingungkan adalah bagaimana cara mengisinya, bagaimana ya, maksudnya volumenya. Ada video yang mengatakan bahwa diisi saja sesuai buku panduan. Di sini terlihat ya. Ini di sini tertulis 3,4 liter pergantian. Nah, kalau kita beli di Honda itu kan 1 galon 3,5, berarti lebih 100 mili. Nah, tidak masalah lah kalau lebih 100 mili. Tetapi ada video juga yang memberikan tutorial cara mengganti oli transmisi dengan membuka baut, sejenis baut di depan karter transmisi itu, namanya baut cek. Nah, dari baut cek itulah kita bisa mengetahui apakah oli transmisi kita sudah penuh, cukup, atau berlebihan, atau juga kurang ya. Jadi misalnya sebelum mengganti atau kita belum mau mengganti, kita mau tahu saja, kita bisa membuka baut tersebut. Kemudian nanti saya kasih lihat video fotonya ya, karena agak sulit dijangkau dengan kamera. Baut tersebut dibuka, kemudian jika ada oli yang keluar, nah itu artinya berlebihan. Nanti kalau sudah menetes perlahan, bautnya boleh ditutup. Nah itu kurang yang pas. Tetapi juga baut tersebut digunakan untuk pengisian. Jadi misalnya kita sudah membuang oli transmisi yang lama, kemudian kita mengisi dengan oli baru, baut tersebut harus dibuka. Nah, saya bingung yang mana yang benar. Apakah kita ikut saja ini, tidak perlu mengecek baut itu, ataukah kita membuka baut tersebut kemudian mengisinya sampai luber? Setelah berhari-hari saya bingung dan penasaran, karena menurut bengkel-bengkel yang saya hubungi itu mengatakan tidak perlu dibuka baut tersebut, langsung saja diisi dari atas. Nanti saya juga perlihatkan di engine bay-nya baut tersebut, baut lubang pengisiannya juga. Bengkel-bengkel yang saya hubungi itu mengatakan cukup diisi saja dari atas, kemudian kapasitasnya itu 1 galon atau 3,5 liter. Nah, di sini kalau kita lihat ada 4 botol, berarti kan totalnya ini hanya 0,8 kali 4, berarti hanya 3,2. Berarti kan saya yang seharusnya mengisi 3,4 liter hanya mengisi 3,2 liter, karena ini totalnya 4, ini 3,2 liter. Namun yang lebih saya bingung lagi, setelah pengisian masih tersisa sekitar 200 mili blur ya, ini sekitar 200 mili. Berarti yang masuk ke ke karter transmisi CVT saya itu cuma 3 liter. Sedangkan di sini menurut buku panduan, ini Honda Brio ya, bukan Mobilio. Mungkin Mobilio 3,4, saya tidak tahu apakah ini
harusnya 3,0 saja, karena saya sudah mencoba tadi, bukan dilakukan oleh saya, tetapi saya minta baut tersebut dibuka. Nah, pas diisi botol yang keempat ini, nah dari baut tersebut sudah luber olinya, artinya sudah cukup. Kalau saya isi terus juga kan akan terbuang percuma. Nah, berikut saya akan memperlihatkan pada engine bay lubang pengisian yang saya maksud. Ini saya perlihatkan lubang pengisian oli transmisi CVT itu ada di bawah box filter udara, tapi kita jangkaunya agak sulit. Kita bisa lihat, saya akan perlihatkan dari bawah box. Nah, ini yang hitam inilah penutup yang bisa dibuka untuk diisi oli transmisi. Tetapi untuk mobil Honda CVT terbaru itu tidak ada dipstick. Jadi kalau ini kita cabut, nah tidak ada dipstick. Tetapi ada baut kontrol atau cek itu di bagian sini. Dia di area depan di bawah, nanti saya perlihatkan fotonya. Inilah foto dari baut cek yang saya maksud. Di sampingnya ada stiker yang tertulis Honda HCF2. Nah, baut inilah yang berfungsi untuk mengecek apakah volume oli transmisi CVT pada mobil kita itu sudah pas. Nah, jadi pada saat dituang dari atas, baut ini harus dibuka dan dituang berhati-hati sampai dan terus diamati baut ini sementara diisi juga dari atas. Nah, pada saat sudah luber seperti pada foto ini, nah itu tandanya baut ini boleh ditutup. Dengan demikian volume oli transmisi CVT kita itu volumenya pas, tidak sekedar diisi berdasarkan panduan atau anjuran dari pihak bengkel, tetapi kita mengeceknya benar-benar melalui baut cek ini, sehingga dengan demikian transmisi CVT kita lebih terawat. Efek dari volume yang pas itu adalah saya sudah rasakan mesin semakin halus performanya, pergantian transmisi jadi lembut, dan yang pasti ringan tarikannya. Nah, saya yakin bahwa kelebihan oli transmisi CVT juga berdampak sama dengan kelebihan oli mesin, yaitu pada saat tekanan berlebih maka oli tersebut akan merembes keluar. Memang kalau awal-awal atau mobil baru itu tidak terasa, tapi setelah 2-3 tahun pada saat packing gasket sudah lemah, maka tekanan oli yang berlebih akan bisa merembes keluar. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga ada manfaatnya. Bagi yang ingin memberikan saya masukan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.